semuanya, berjumpa kembali di pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang teks anekdot. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, mengidentifikasi isi tersirat teks anekdot. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri teks anekdot. Dan yang ketiga, membedakan jenis-jenis teks anekdot yang disajikan baik tulis maupun lisan. Adapun pembahasan hari ini, yang pertama, pengertian teks anekdot, yang kedua, ciri-ciri teks dot, yang ketiga, jenis-jenis teks anekdot. Yang pertama, pengertian teks anekdot. Teks anekdot ada cerita pendek dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak. Dengan begitu, kritik yang disampaikan tidak menyakiti atau kasar. Teks anekdot biasanya mengangkat cerita tentang orang terkenal atau orang penting. Teks anekdot biasanya mengangkat cerita orang penting atau orang terkenal berdasarkan kejadian yang terjadi. Kejadian tersebut yang menjadi dasar dalam cerita lucu dengan menambah unsur rekaan. Jadi, teks anekdot sebagai satu di antara kritik yang menyampaikan realita sosial dengan cara yang unik dan lucu. Yang kedua, membahas ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, teks anekdot bersifat lucu atau humor. Artinya, teks anekdot berisikan kisah-kisah lucu atau bualan. Yang kedua, bersifat menggelitik. Artinya, teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada dalam teks. Yang ketiga, bersifat menyindir. Artinya, isi dalam teks anekdot terkandung menyindir sebagian kelompok tertentu. Yang keempat, menceritakan orang penting seperti penjabat ataupun tokoh terkenal, tetapi bisa juga menceritakan orang biasa. Yang kelima, memiliki tujuan tertentu. Yang keenam, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng, menceritakan karakter hewan dan manusia sering terhubung secara umum dan realistis. Yang ketiga, ada jenis-jenis teks anekdot. Berdasarkan sifat peristiwa, teks anekdot dibedakan menjadi dua. Yang pertama, teks anekdot non-fiksi, yaitu teks anekdot yang menceritakan peristiwa nyata dengan tokoh dan latar sebenarnya. Faktanya, sulit membuktikan bahwa sebuah teks anekdot berasal dari kisah nyata atau bukan. Yang kedua, ada teks anekdot fiksi, yaitu anekdot yang menceritakan kisah fiksi atau khayal. Anekdot fiksi menggunakan tokoh rekaan atau latar rekaan. Akan tetapi, kadang-kadang terdapat anekdot dengan tokoh bukan rekaan. Namun, latar yang digunakan anekdot tersebut bersifat fiktif. Sebaliknya, kadang-kadang digunakan latar bukan rekaan atau benar-benar ada. Namun, pada anekdot tersebut, tokoh yang digunakan bersifat fiktif. Berdasarkan tokoh, teks anekdot dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, teks anekdot tokoh terkenal, yaitu teks anekdot yang memberikan kisah orang-orang terkenal. Teks anekdot tokoh terkenal dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada teks anekdot tokoh terkenal non-fiksi. Anekdot tokoh terkenal non-fiksi bersumber dari kisah-kisah nyata yang dilakoni oleh tokoh-tokoh terkenal. Anekdot ini sering diceritakan sendiri oleh tokoh bersangkutan atau orang lain yang mengetahui kejadian sebenarnya. Yang kedua, ada teks anekdot tokoh terkenal fiksi.
Anekdot tokoh terkenal fiksi menceritakan kisah tokoh terkenal yang merupakan hasil rekaan pengarangnya. Tokoh tersebut dapat diambil dari tokoh film, novel, atau dongeng. Contoh anekdot tokoh terkenal berupa fiksi adalah anekdot Abu Nawas. Ada teks anekdot Sufi, yaitu teks anekdot yang menceritakan kisah-kisah Sufi atau pembuka agama. Yang ketiga ada teks anekdot binatang, yaitu anekdot yang menggunakan tokoh seekor binatang. Jenis teks anekdot berdasarkan tujuan dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada teks anekdot kritik, yaitu teks anekdot bertujuan untuk mengkritik. Anekdot kritik sering digunakan untuk mengkritik pemerintahan suatu negara. Kritik dapat juga ditujukan kepada siapapun. Kritik disampaikan dalam teks anekdot secara tersirat. Kadang-kadang anekdot kritik tidak menunjukkan tanda-tanda sebuah kritik. Yang kedua, ada teks anekdot nasihat, yaitu teks anekdot yang bertujuan untuk menasihati. Dalam teks anekdot nasihat terkandung nilai-nilai kehidupan. Nasihat dalam teks anekdot tersirat dalam tindakan isi ceritanya. Yang ketiga ada teks anekdot hiburan, yaitu anekdot yang bertujuan untuk menghibur orang lain. Anekdot hiburan sering digunakan untuk sekedar berkelakar. Anekdot hiburan juga digunakan untuk menjalin keakraban. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini, coba tebak gambar yang sudah saya paparkan, termasuk jenis teks anekdot apakah gambar yang sudah saya paparkan. Jika sudah tahu jawabannya, silakan dijawab. Tapi sebelumnya, saya akan mengakhiri pembelajaran ini. Saya ucapkan terima kasih.